Ya, saya lanjutkan kuliah ini di penentuan struktur senyawa dihidrostilben. Nah, berikut kita lihat contoh dari spektrum turunan dari senyawa dihidrostilben. Pertama, spektrum ini diukur dalam aseton D6. Nah, kita bisa lihat di sini ada ciri dari dihidrostilben, yaitu adanya multiplet pada geseran sekitar 2,7 dan 2,6 ppm. Dan ini merupakan ciri dari alfa dan beta dari dihidrostilben. Ini alfa, ini beta. Jadi bagian alifatiknya. Nah, yang kedua kita juga bisa lihat ada senyawa, ada bagian aromatik yang keluar yaitu di sekitaran 6 sampai 8 ppm. Nah, 6 sampai 7 ppm ini karena dihidrostilben memiliki kerangka aromatik. Selain itu, kita juga lihat di proton adanya gugus samping yang kita belum masuk ke chapter gugus samping, jadi untuk sementara saya akan skip pembahasan mengenai gugus samping ini dan lebih banyak fokus kepada melihat ciri dari kerangka dihidrostilben. Yang ketiga, terdapat 4 sinyal. Di sini kita lihat ada 4 sinyal hidroksi. Kita perhatikan di sini bentuknya itu melebar. Jadi seperti ini melebar. Ini ciri khas dari gugus hidroksi. Tapi di sini ada yang sedikit sharp. Di geseran 7,7 ppm dan tingginya 2H. Yang ini mencirikan bahwa adanya simetri pada aromatik. Jadi gugus hidroksi simetri pada aromatik yang mungkin hanya bisa jika dia berupa 3 aksen 5 aksen hidroksi. Nah, seperti ini ya. Jadinya simetri hidroksinya. Karena kita lihat, mau lihat dari posisi 3 aksen atau 5 aksen, dia geseran kimianya sama. Yang keempat, adanya proton singlet aromatik di 6,34. Nah, ini menunjukkan bahwa gugus samping itu ada yang berada pada cincin A, yang berarti bahwa di sini ada gugus samping. Di sini ada gugus samping. Nah, dari 4 hidroksi ini kita bisa lihat 2 itu dari cincin A, maka sisa 2 hidroksinya lagi itu ada di cincin B. Jadi di sini cincin B-nya. Penempatannya itu di sini ini cincin A, ini cincin B ya. Nah, penempatannya seperti ini karena kita melihat adanya coupling cis di geseran sekitar 6,6 ppm dan merupakan pasangan doublet, bukan cis ini ya, maaf, ini orto maksudnya, coupling orto di kisaran 6,6 ppm. Jadi adanya gugus tambahan gugus samping di cincin B dan 2 hidroksi. Selanjutnya kita ke karbon NMR. Di karbon NMR pertama kita tidak melihat adanya karbonil, tentu saja karena ini bukan dihidrochalkon. Kalau dihidrochalkon dia ada karbonil. Yang kedua, adanya ciri dihidrostilben di sekitar 34 dan 31 ppm. 34 dan 31 ppm. Yang ketiga, kita lihat di daerah oksiaril. Daerah oksiaril itu 140 sampai 160. Nah, di 154 kita lihat ada yang tingginya 2 kalinya, yang itu mengkonfirmasi untuk oksiaril pada posisi 35 tadi. 3 aksen, 5 aksen. Jadi karbonnya ini berada di geseran kimia yang sama akibat simetri, maka dia keluar di tempat yang sama. Dan yang berikutnya adalah 144,1 dan 143. Ini oksiaril pada cincin B. Cincin B. Mungkin ada yang bertanya, itu ada 141,3 di C1 aksen. Apakah itu oksiaril? Perlu dilihat lagi, diingat lagi bahwa ketika
karbon kuaterner C1 aksen ini ada meta ada meta 2 hidroksi di posisi meta akan mempengaruhi nilai geseran kimia dari karbon kuaterner ini. Ingat kembali pada materi slide sebelumnya, contohnya ini, ketika ada 2 hidroksi di sini, karbon kuaterner dari C1 aksen itu berada di kisaran 140-an. Jadi dilihat lagi, cocokkan ada berapa hidroksi di proton dan ada berapa oksi aril. Disarankan untuk mengukur dalam pelarut jangan metanol, tapi ini harusnya aseton larut ya. Jadi dalam aseton agar sinyal hidroksinya itu keluar. Jadi kita bisa tahu ada berapa hidroksi di senyawa turunan di hidrostil band ini.